Good morning, ohayo gozaimasu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini akan kami sajikan bagaimana memahami text analytical exposition secara menyenangkan, mudah, gampang, dan cepat berdasarkan analisa grammatical features ataupun unsur kebahasaan text analytical exposition tersebut. Dalam text analytical exposition itu ada 6 unsur kebahasaan ataupun the characteristics or language features of analytical exposition text ataupun grammatical featuresnya. 1. Using relational process. 2. Using internal conjunction. 3. Using causal conjunction. 4. Using present simple tense. 5. Using compound and complex sentence. 6. Use word that link arguments such as firstly, secondly, and reasoning through causal conjunction such as in addition, furthermore, however, therefore. Itulah 6 unsur kebahasaan teks analytical exposition. Dalam teks analytical exposition, kita juga dapat menggunakan frasa berikut ini untuk membuat suatu kesimpulan. Ini pada bagian akhir ya, atau istilah reiteration ya. From the text above, blah blah blah, I personally believe, blah blah blah, and therefore my conclusion is, blah blah blah, in conclusion, blah blah blah. Itu bisa dipakai untuk membuat kesimpulan yang diletakkan di bagian akhir dari teks tersebut. Tadi di bagian ciri kebahasaan itu menggunakan internal conjunction. Apa maksud internal conjunction itu? Internal conjunction tersebut, internal conjunction yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa, klausa 1 dan klausa 2. Internal conjunction dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, addition atau penambahan. Contohnya, besides, in addition, further. Jadi ada argumen 1 diberikan ini conjunction beside, in addition, further, itu menjadi ada penambahan argumennya. Yang kedua, comparison atau perbandingan seperti but, vice versa, meanwhile, on the other hand. Klausa 1 diberikan comparison perbandingan, misalnya comparison yang klausa penghubung yang menyatakan comparison ya mesti but, vice versa, on the other hand. Yang ketiga, klausa penghubungnya adalah time atau waktu, misalnya second, then, next, dan seterusnya. Yang keempat, conjunctionnya, internal conjunctionnya, cause dan effect, sebab akibat, contohnya yaitu consequence, as a result, so the result. Nah, itulah yang dimaksud dengan internal conjunction. 1. Penambahan, kedua perbandingan, ketiga waktu, keempat akibat. Nah, itu kata penghubungnya bermakna seperti itu. Nah, ini contoh dari teks analytical expositions berdasarkan tadi ciri kebahasaan. Di sini ada kata as ya, itu juga sebagai penunjuk adanya alasan kenapa ya, conjunction ya. Kemudian cause, lot of, itu juga menunjukkan adanya internal conjunction. Ini juga ada conjunction lagi, firstly, such as, memberikan contoh ya. So bad that, so that ya, demikian sehingga. Secondary conjunction, which clauses, itu juga conjunction ya. Ini ada kalimat yang kompleks ya. Jadi kalimat kompleks itu isinya adalah beberapa kalimat disatukan cukup dengan satu kalimat ya. Kata conjunctionnya which causes, misalnya which ya. Cause kamu lihat precision in the city yang seperti apa? Which causes them to die ya. Oke. Kemudian some of these illness are so bad ya. Illness itu bad ya. Digabungkan kalimatnya, dua kalimat disatukan menjadi some of these illness are so bad that people can die from them. Itu kan dua kalimat aslinya. Sederhana, some of these illness are bad, kemudian people can die from them, disatukan menjadi kalimat majemuk seperti ini. Some of these illness are so bad
that people can die from them. Perhatikan nih pada alinea berikutnya, dua alinea terakhir. Thirdly itu juga conjunction, ya, urutan. Ya. If ini juga menyatakan conjunction, di mana itu akan terjadi kalimat kompleks, dua kalimat disatukan. Ya. Ini kan lebih dari dua kalimat. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night. Kalimat berikutnya, ya. Concentrate on your work. Kalimat berikutnya, and especially talk to someone. If you live in the city, you may find it hard to sleep at work. You may find concentrate on your work. If find it hard to concentrate. If find it hard, ya, especially to talk to someone. Ya. Kemudian yang berakhir itu ada in conclusion, itu juga menjadi penghubung. Ya. Should be menjadi penanda adanya penegasannya. Nah, sangat mudah belajar bahasa Inggris itu kan untuk memahami text analytical exposition berdasarkan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Ya, berdasarkan unsur kebahasaannya. Thank you for watching. Like, share, dan subscribe ya. Pencet tombol lonceng. Arigato gozaimasu dan sayonara.